Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rastia Anggraini dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375822. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan Lab Integrate REST API in a Python application. Dan di lab ini juga, kita akan membangun aplikasi Python yang mengintegrasikan Grasshopper Direction API untuk memberikan petunjuk arah antara dua lokasi. Jadi kita juga akan belajar cara mendapatkan API ke Grasshopper, kemudian melakukan geocoding untuk mengkonversi alamat menjadi koordinat, lalu menggunakan routing API untuk mendapatkan petunjuk arah, dan menangani berbagai mode transportasi. Jadi langsung mari saja kita mulai ya. Part 1, launch the device VM. Jadi kita setup dulu virtual machine device VM ini. Udah kita jalankan. Oke, kemudian kita ini dulu nih, demonstrate. Jadi, di application. Oke. Oke. Jadi kita go to ini dulu, kita go to di ini, di Chromium ini. Oke. Ini kita sign up. Coba saya tadi tuh sempat buat, tapi saya jeda ininya hilang sendiri grasshopper gitu. Tapi ini saya coba lagi, bisa nggak ya? Indonesia. Ini. Sudah saya jalankan. Kita ke API case, kemudian kita create new case. Coba nandain itu kayak lab gitu aja. Kita create ya. Aduh, kenapa ini? Ini saya sambil screenshot. Oke. Nah, ini yang kita ambil ya.
Jadi ini API yang kita gunakan. Jadi ini kita bisa salin dulu. Ini kita salin dulu ya di sini. Kemudian, oke, copy your API key to a text file for future use. This will be the key you use for the rest of this lab. Kita buat folder baru. Kita ke home folder, kita ke labs, .NET SRC, kemudian kita buat folder baru di dalam sini ya. Jadi kita buat folder baru, create folder, apa ya namanya? Bentar, grabhopper, gini ya. Kita buat ini baru, grabhopper. Oke, jadi kita bisa langsung keluar dulu sebentar. Kita ke Visual Studio Code. Kita ke file dulu, lalu kita open folder, kita buka, kita cari di sini ya, grabhopper. Nih ya, terus kita klik OK, ya, import, request, kemudian import, ini ya, maksudnya nanti baru kita save as. Ini kita beri nama grabhopper, parse, JSON 1, ini ya. Maaf. Oke, ini udah kesimpan ya, grabhopper parse JSON-nya. Dan setelah itu, kita lanjut untuk menjalankan ya. Kita jalanin di terminal, kita klik new terminal. Ini kan sudah masuk nih ke, nah, ini sudah masuk kan ke device LPM, terus masuk juga ke direktori grabhopper. Jadi kita coba jalanin, return free grabhopper parse JSON output. Jadi kalau tidak ada output, ini berarti importnya itu berhasil, ya.
Begini desa dijalankan. Oh, sorry. Dia tidak ada input, artinya itu berhasil. Ini masih berjalan nggak sih? Oke, kemudian kita lanjut build the URL for the request to the graph over the decoding. Jadi, di sini kita mendefinisikan variabel-variabel dasar untuk API calls. Nih, seperti ini nih. Ini kita definisikan. Dan tadi, nih, seperti ini ya. Ini kan geocode URL, root URL, log 1, log 2. Your APK ini kita definisikan dengan APK punya kita tadi. Yang sudah kita salin tadi. Kita ganti dengan punya kita. Itu ya. Nah, combine the kode. Kita tambahkan dulu berarti ini ya. URL. Sebentar kita ketik URL. Geocode URL. Lebih parse URL 1B. Udah sebentar. Ini yang salah nih. Kemudian kemudian log 1, koma, limit, satu, oke, oke, kita tutup. Kemudian apply data, request, get URL. Oke, kemudian JSON data, apply data, JSON, baru kita tutup. Kemudian juga JSON status, ini di bawah R, reply data, status kode. Nah, kemudian kita print JSON data. Bisa langsung kita jalani ya.
Bisa kita langsung jalani di Python yang tadi. Ini di save dulu berarti. Coba kita jalanin. Oh, ternyata harus di save dulu ya. Jadi dia akan menampilkan respon JSON dengan informasi latitude dan longitude ya untuk Washington DC. Udah berkali-kali tuh saya jalanin tapi nggak muncul, rupanya belum bisa. Oke, kemudian kita lanjut tes the URL request sudah. Ini dia akan menampilkan ini ya. Nih, latitude dan longitude tadi. Kemudian kita rubah log 1 Rom Itali part itu Roma Italia. Nih, kita coba ya. Log 1 Rom Itali. Nih ya, kita ubah di bagian sini nih. Rom Itali. Log 1 oke. Bisa. Yuk kita coba jalanin ya. Ini kita hapus. Kita jalanin ulang. Belum kita save. Jadi kita save dulu. Jadi setiap di itu harus di save. Nih ya. Nih, name Roma, country Italia, ya. Jadi seperti ini ya. Bisa kita ulangin lagi nih sebentar. Tadi itu belum ke save. Nah, ini perubahan ya. Perubahan di bagian log 1. Oke, kemudian kita lanjut untuk ke add status checking. Jadi sekarang itu kita akan improve script. Jadi save as. Kita buat ini JSON 2. Jadi kita save as new file. New files, kemudian kita buat lagi nih 2. Ini 2 paying. Kita save. Jadi kita edit. Kita hapus print JSON-nya. Ya, ini kita hapus. Kemudian kita tambahkan status checking. Kita tambahkan ini ya. JSON status. Oke, itu udah. Di bawahnya berarti. Aduh, sorry. If JSON status, kemudian 200, baru kita print geocoding.
IP URL for plot 1 and sorry. And plus URL. Ini kita sudah ubah dan kita jalanin ya. Tab if. Jadi ininya eh diubah ya. Print di URL kan ini. Display edition. Pas. Tuh. Tapi coba ini ya kita save dulu. Kita save, kemudian kita coba jalanin menggunakan ini dua. Oke, kita hapus dulu deh. Kita coba ya, yang udah diupdate. Nah, jadi dia hanya menampilkan kayak outputnya tuh lebih informatif. Jadi juga kita bisa lihat URL yang digunakan untuk IP call. Gitu ya. Karena perubahan di bagian tadi ya, if JSON. Oke. Kemudian kita lanjut. Oh ya, kita harus ubah ke Washington DC dulu bentar. Washington. Nih ya, dapat nih yang Washington DC. Kita ke ini dulu berarti. Kita ke link ini ya. Kita buka di Chrome DeepNet. Ya, kita buka, kita salin dulu. Aduh. Oke. Kemudian kita ke Volume. Nih, dia akan menampilkan the results only have to root the generate hits and local, expand hits and investigate the rich data, continue to expand the result as necessary until latitude and longitude coordinates for the origin or destination are displayed. Jadi kita ini sudah keluar ya ininya. Oke, kita SS dulu sebentar. Jadi dia hanya menampilkan ini. Lanjut ke step 7, build the geocoding function. Geocoding function. Bagian geocode URL ya.
kita disuruh hapus bagian G-code URL, kemudian location key, menggunakan fungsi def. Ini ya sepertinya. Dan kita bisa lihat di sini ya. Di panel kode ini, jadi kita taruh, itu kan tadi G-codingnya tuh kita hapus. Jadi diganti menggunakan decoding ini di bagian bawah. Oke, ini ya, kita ganti di bagian bawah sini. Berarti ini juga dihapus. Ya, kita hapus, diganti def geocode, kemudian ripple datanya masih, dan menggunakan print JSON. Ya, print JSON. Kemudian menggunakan storage. Kemudian kita coba ya, kita coba jalanin. Kita save dulu. Terminal. Oke. Kenapa ini? Oh, sebentar. Coba jalanin lagi. Ya, ini bisa ya, berjalan ya. Jadi dia akan mendapatkan tuple dan status kode, latitude dan longitude dari eh, kedua lokasi. Nih, geocoding API URL for Washington DC. Kemudian kita juga mendapatkan dari geocoding API URL Baltimore, Maryland. Itu ya. Saya screenshot dulu kode program ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke display additional. Jadi kita menjalankan ini lagi ya. Kita jalanin lagi. Kita coba. Itu SLCT distribute Washington unit status play city default ya. Terus kita jalanin.
Remove the following statement geocoding. Aku mau coba tes satu lagi ya. Dari ini, Baltimore, Maryland. Kita cek satu lagi. Remove the following print statement within the geocoding function. It will be. Oke, ini tadi sudah kita hapus. Bagian tadi sudah dihapus. Sudah tidak ada geocodingnya. Apa yang ini ya? Tidak ada kan? Oh, ada ya, ada. Print geocoding API. Berarti kita hapus ini. Oke. Berarti dari within the budget at your name stat value. Ini coba ya kita hapus. Kita hapus. Kemudian if JSON statusnya itu ini kita buat new log ya. Berarti dari if JSON statusnya dari name kita ubah dulu, kita turunin, kita samain. Oke. Dari name kemudian else-nya tuh dia tidak menggunakan ini ya, jadi dia menggunakan country. Country. Oke. Bawah kita beri dia if stat ini ya. If stat kemudian if range if range new log ya, new log ini dia new names terus di bawah kita satu ini sepertinya new log ini country kemudian sorry else new log
name, kemudian baru kita gunakan print JSON plus URL, kemudian else, ya, JSON. Coba ya kita coba dulu ini kode program yang baru. Program invalid syntax katanya. Oh, di bagian else. Oh, tak, sini. Ini tah. Ini langsung saja coba kita jalanin. Gak apa-apa. Padahal new location udah. Mungkin gini. Mungkin gini kali ya. Bentar, sebentar. Ya, ini saya lanjutkan lagi. Tadi mungkin ada kesalahan karena kurang sejajar. Jadi ini kita coba jalanin dulu. Ini kita tutup dulu. Kita jalanin terminal. Kita jalanin dulu. Nah, ini sudah bisa ya. Jadi dia sudah muncul dua kode. Kita ini 200, origin 238 sebenarnya. Tadi menambah di bagian ini. Nanti saja saya screenshot ya. Lanjut untuk coba biar dia ini. Nggak bisa ya, harus pakai Python. Oke, penting udah ketemu tadi. Add user input for starting location and destination. Jadi kita membuat ini baru. File baru. Ini kita ubah jadi 3. Oke, kita save. Oke ya. Delete the current log 1 and log 2. True. Jadi di sini kita suruh ngapus itu ya. Kita lihat dulu. Nah, ini kita ubah. Di bagian ini kita ubah. Di log ini kan ini Washington. Ini sini.
Mana ya di situ ya? Atau di bawah? Ini bisa kita hapus berarti ya, karena kita bisa taruh bawah. Oke, benar-benar. Kita hapus dulu ke bawah. Ini bisa di bawah nih. Kita panggil fungsinya. While true. Pokoknya ini di E, ini juga di E. Kemudian ini kita isi. Kalau ini kita isi. Starting location. Blok 2. Ini sama ya. Maksudnya kita sejajarin. Kita Ctrl S. Kita coba kita jalanin. Ini kan udah JSON 3. JSON 3. Command font. Barang udah di save. Oh, sorry. Python. Nah, ini bisa starting location. Misalkan kita mau Washington. DC. Kemudian kita enter. Nah, dia akan keluar. Kemudian destination-nya. Di sini ada destination. Kita enter aja. Destination. Oh, destination ini masuk ya. Oke. Ini starting location lagi. Kita mau pilih Baltimore, Maryland. Baltimore, Maryland. Yes. Ini langsung kita Ctrl C. Destinations. Ke flashback. Destination. Oh, Spring Days. Maaf, sorry. Ini salah. Ini nggak perlu pakai ini. Spring Days. Coba ya, lagi ulangin, kita ulangi. Sekalian saya mau screenshot. Kenapa dia nggak bisa? Oh, sorry. Ini harus kita samain ya sama ini. Jadi biar kayak nggak banyak salah. Oke.
Misalnya mau Washington tadi. Washington. Hmm, dia masih muncul destination. Oke, oke. Hmm, oke ya. Ini maksudnya keluar intinya. Dia sudah keluar ya. Jadi ini mau saya screenshot dulu sebentar. Sebentar dari Maryland. Maryland. Oke. Add quit functionality to the application. Ini udah. Oh iya, maksudnya tuh gini. Quit gitu. Handling errors within your coding function. Ini kita parse 4. JSON parse 4. Duh, parse 4. Gini ya. Oh, tadi saya lupa screenshot lagi deh kayaknya yang bagian ini. Ini buat kita. Kemudian kita set. Oke. Depth decoding. Kita tambahkan while location di bagian ini. Oke. Kita tambahkan perubahan. Kemudian kita coba jalannya. Kita jalanin di parse JSON 4 ya. Starting location masih dengan Washington. Oh, sorry. Tapi bisa. Tuh ya. Kita quit. Itu quit keluar. Kita Washington lagi ntar. Washington di C. Bentar sebentar. Washington di C. Destination. Kita kalau mau keluar kita quit aja. Kita masukin lagi Baltimore ya. Jadi ini ada kayak oh ya, jadi gini dia tuh. Jadi gini. Kita coba paste, nanti dia akan muncul tuh, nanti dia akan muncul enter the location again. Ya. Saat kita meng-enter di bagian destination itu bakalan muncul enter the location again gitu ya. Jadi kita bisa ulangin. Kalau kita salah ketik atau apa nanti dia akan munculin kalimat ini gitu.
Jadi seperti ini gambarannya. Enter the location again, kayak gitu. Ini kita menambahkan kita SS ini. Kemudian copy and paste one of the geocoding API or current browser. Search. Kita masukin ini berarti. Oke, seperti inilah kayaknya. Coba. Tuh, betul kan? Ditaruh di print geocoding tadi. Taruh di bawah. Bawah sini. Coba. Coba. Washington. DC. Dia nggak muncul API status nih. Kita hapus. Enggak loh. Tapi, kenapa ya? Kok dia nggak muncul error message-nya? Atau ada kesalahan dalam penaruhan ini? Oke, kita lanjut ya. Kita coba dulu lagi. Ini baru saja saya perbaiki. Simpan PC. Nah, dia akan menampilkan geocoded API status 401 error message. Jadi begini. Dia menampilkan pesan kesalahan. Sebentar. Itu, waduh, sebentar. Oke. Semisalnya nih, kita jalanin lagi tapi kita coba diasalin.
Dia akan menampilkan apa? Sebentar. Dia akan menampilkan apa saat kita mencoba kayak untuk salah kasih location kayak oke, dia akan menampilkan error trace back mouse-nya. Oke, sebentar. USKD. Yang tadi sengaja disalahin gitu ya. Tapi kita coba dulu seperti yang sama ini. Maksudnya kita samain ininya. Dia akan menampilkan apa nanti saat kita coba apa ya? Masuk ke sini. Kita buka di Chromium ya ini ya. Kita buka di Chrome. Nah, dia akan menampilkan. Jadi menampilkan ini. Berarti ini kita ubah dulu di bagian sini ya, kita ubah. Tadi kan kita ubah ya di bagian situ. Coba jalanin dulu ya. Ini versi lagi benar gitu. Oh, kita cari grasshopper ini ya, kita ubah di depan Q itu seperti ini. Kita ubah di depan Q ini. Bukan Q tapi S, kan di JF. SL, KD, JF. Nah, dia akan menampilkan hasil seperti ini. Ya, ini posisinya kode program sudah benar. Maksudnya jadi kita tuh mengubah dan kita mencek dulu gimana ini. Oke, kemudian kita update JSON-nya, JSON statusnya kita update, JSON status 200 kita update. Jadi seperti ini. Kita coba langsung kita save, kemudian kita jalanin di terminal baru.
DJF. Oke. Karena tadi tuh saya hapus di bagian ini tadi. Coba kalau kita tambahin ulang, jadi dia akan menampilkan pesan traceback lagi. Nih, lihat ya. Jadi dia akan menampilkan pesan kesalahan lagi. Oke, biarin gini berarti. Ctrl S, dan kita klik Washington. Nah, ya, itu agak DJF. Udah masih starting nol, nol pokoknya. Kita hapus deh. Udah. Oke ya, ini sudah menampilkan pesan-pesan. Kemudian kita lanjut untuk ke part 5, yaitu build the Grasshopper routing application. Jadi, routing application, kita membuat version 5, yang versi 5 kan. Kita buat yang ini 5. Oke, kita save. Kemudian kita jalani. Kita sekarang bagian yang exciting, kita tambahkan routing functionality. Jadi kita hapus print the origin sebentar. Oke ya, di bagian ini parse JSON 5. Jadi kita memanggil fungsinya while true itu kita ubah menjadi ini ya. Kita bisa salin. Break. Kemudian harus tadi. Benar. Break. Kemudian dash decoding. Kemudian ini kita ganti jadi print seperti ini. Oke.
Ini udah diubah, coba lanjut untuk kita jalanin. Kita save dulu. Bunga Washington DC. Nah, dia akan langsung menampilkan geocoding API URL Washington. Jadi dia tampilannya akan seperti ini. Kita tambahin dulu Baltimore ya. Baltimore. Maryland. Nah, dia akan menampilkan seperti ini hasilnya. Ini. Nih. Voting ID status 200. Oke, ini berhasil ya. Ubah di bagian ini bagian dua ini kita di page screenshot. Coba kita lihat di bagian hmm, hints info parents ya, dia adanya. Oke. Distance, weight, time, transport legs, pokoknya ada. Oke, ini nanti dia akan ini. Kita tambahkan. Oke. Oke, jadi di sini saya sudah menambahkan sedikit kode program. Jadi kayak untuk melihat jarak jarak antara dua ini ya, menghitung distance. Jadi kita menambahkan milimeter, kilometer ya. Di build routing dan status. Nah, coba kita jalanin ya. Ini kan ujungnya tuh print trip duration ya. Oke, kita jalanin. Coba jalanin. Oh, sorry, sorry.
The location jadi. Oh, berarti destination-nya itu kita isi. Jadi seperti ini, jadi seperti ini. Jadi destination itu kita isi. eh jadi gini. Di destination itu kita isi semisalnya tuh gini nih, Baltimore, Maryland. Baltimore, Maryland. Ini ya. Nah, dia akan muncul seperti ini. G-coding langsung direction. Coba kita perbaiki dulu ya kodenya. Dia tidak menampilkan. Oke ya, ini kita lanjutin. Untuk kita lanjutin. Jadi tadi tidak bisa ya. Maksudnya hasilnya itu tidak sama. Jadi kita coba, saya sudah menambahkan sedikit pet. Washington DC. Terus Baltimore, destination itu Baltimore, Maryland. Nah, jadi eh ini tuh informasi perjalanan ya. Jadi kayak di-install dari API dalam meter. Itu bisa aja kayak misalnya mau dibagi berapa. Nih, distance travel 39,2 miles, 63 1 kilometer. Trip duration-nya 005152. Oke, jadi seperti itu. Dia muncul seperti ini. Tadi kita tambahin hmm, ini ya, kita tambahin pets ini tadi. Jadi destination tuh gitu. Ini menggunakan event status. Saya mau coba dulu. Oke, sebentar, sebentar. Nah, kemudian inspect the insertion list ingestion data. Mana sih? Insert the files. Let's see. Kita salin dulu. Kita copy, kita jalanin di grabber. Dia di sini. Hmm, kita klik dulu. Ini dikurangin ini gini. Gini ya. Tuh.
Inside the pants list includes one big dictionary with most of the decent find. Mungkin ada time, ada teks ya, teks turn right onto street, northwest, ya, udah ada tambahan teks dan time. Serta distance ya, distance jaraknya. Ini bisa kita masukin SSM juga. Seperti ini. Lanjut. Add a prolog draw. Oke, kita buat jenis apa 6 ya. Kita buat dulu ya. File, save as 6. Kita save. Kemudian create to variable printed text. Jadi kita disuruh ngeprint ini. Kita print trip. Tuh, nanti dia jalannya seperti ini. Kita taruh di print trip ini ya. Kita paste. Distance kita rapihin dulu. Kita coba save ya. Kita save lalu kita jalankan. Destination Baltimore. Merah. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Pada uh, turn right. Jadi ini nih maksudnya turn by turn, direction lengkap dengan jarak dari setiap step gitu ya. Kita tambahkan di sini tadi, setelah kita jalankan dia hasilnya seperti ini. Kita langsung SS saja. Dia bakalan langsung seperti itu. Kemudian step 7. Step 7 yaitu report routing API errors. 7 ini ya, kita menambahkan nih misalnya nih kalau gagal misalnya 100 itu tampilkan pesan error. Jadi tadi saya itu lihat di sini nih kita disuruh menambahkan ini agar dia menjadi seperti ini. Coba ya. Belum.
Destination-nya Washington. Dicek. Nih, jadi dia menampilkan gini nih. Direct from to Washington. Lalu routing IP statusnya itu 400. Ini coba kita jalannya. Ya, jadi gini nih. Connection with speed, location not found. Jadi ini hanya untuk memastikan error message-nya itu muncul aja gitu. Kemudian kita lanjut add more mode of transportation. Kita buat 7 ya sekarang. Set as 7. 7. Ini. Sorry. 7. Kenapa jadi bisa keubah gitu? 7 ya. Kita lanjut untuk di bagian while true kita isi dengan ini bagian while true ya. Kemudian lanjut, lalu vehicle car print not valid. Kita coba ini. Terus path URL-nya nah, oke, setelah kita menambahkan itu tadi, jadi kita langsung bisa jalanin ya. Nah, dia di sini ada vehicle profiles, ada car, bike, food juga ada. Kita mau menggunakan bike, misalnya. Starting location-nya itu Washington, DC. Nah, kemudian destination itu Baltimore, Maryland. Nah, kemudian dia akan menunjukkan lagi tuh vehicle ya above. Kita langsung enter coba. Nah, jadi dia akan menampilkan pesan kesalahan no valid vehicle profile was entered using the car profile. Kemudian kita coba starting location lagi itu Washington.
DC. Kemudian destination Baltimore, Maryland. Nah, ini kan dia meminta lagi nih. Nah, car. Kita gunakan car. Kemudian starting lagi location kita Beijing. Beijing, Cina. Beijing, Cina. Ini ya, bisa dilihat. Dari Beijing, Cina. Mana tadi? Di bawah ya? Ini Beijing, Cina. Destination Washington DC. DC. Kita nih, dia akan menampilkan error message connection between location not found. Nih ya. Oke. Kemudian dia nanyain lagi. Dia starting location lagi. Kita nggak usah pakai apa-apa nih. Maksudnya nggak usah pakai car, baik maupun food. Kita ke Leeds, kemudian England, London, England. Ya, destination, kita gunakan food. Ini ya, Tempe, Arizona. Tempe, Arizona. Arizona. Destination ke Mesa, Arizona. Oke, kita bisa nah untuk ke kiri. Jadi cukup sekian ya dari membangun aplikasi navigasi lengkap menggunakan Grabhopper REST API. Jadi di lab ini tadi udah kita capai itu decoding API integration untuk convert address ke koordinat, kemudian routing API untuk calculate routes, kemudian kita menambahkan multiple vehicle profiles, car, bike, boat, kemudian turn by turn, ya turn by turn direction, comprehensive error handling ya, ya yang tadi, pokoknya ada error-errornya gitu. Kemudian ada unit conversion, meters to millisecond to time format. Jadi dalam aplikasi ini itu mendemonstrasikan konsep penting yaitu REST API integration, JSON parsing and error handling, kemudian user input validation, data formatting dan presentation. Jadi saya cukup sekiankan untuk lab integrate REST API in Python application. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.